Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Gong Rati, tutor mata kuliah perencanaan dan perancangan desain landscape kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, agar tetap semangat dalam mengikuti video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu landscape, kemudian apa bedanya dengan taman dan tapak, apa itu perencanaan landscape, bagaimana hubungan di antaranya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas elemen-elemen landscape. Seperti yang kita ketahui bahwa elemen landscape ini merupakan komponen penting dalam perencanaan sebuah landscape. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke materi selanjutnya. Elemen landscape terdiri atas dua jenis. Yang pertama, elemen keras, yang kedua, elemen lunak. Elemen keras merupakan elemen yang berasal dari benda mati atau elemen yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai desainer untuk memberikan kesan yang berbeda di dalam spot landscape itu sendiri. Nah, apa aja yang termasuk elemen keras? Misalnya bangunan gedung, kolam, tebing buatan, jalan setapak, perkerasan, dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat beberapa gambar pada slide berikutnya, oke? Nah, kedua ada elemen lunak. Elemen lunak ini apa sih? Elemen lunak ini adalah benda hidup. Ya, lawan katanya dari benda mati di elemen keras ya. Jadi yang dimaksud dengan elemen lunak atau benda hidup itu adalah tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Nah, tumbuh-tumbuhan itu sendiri dalam landscape juga ternyata dikelompokkan berdasarkan aspeknya. Ada aspek hortikultura, ada aspek artistik visual, dan ada aspek arsitektur. Kalian perhatikan gak sih bahwa elemen landscape ini adalah apa yang sudah saya jelaskan di pengertian taman tadi. Ada elemen keras, ada elemen lunak. Sekarang sudah kelihatan ya bahwa taman itu adalah bagian dari landscape. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya memberikan beberapa gambaran mengenai elemen keras. Coba deh kalian perhatikan dari ketiga gambar tersebut. Yang mana disebut dengan elemen keras sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya? Gambar 1. Oke, gambar 2. Betul, gambar 3. Iya, betul. Dari gambar 1 yang menjadi elemen keras itu adalah kolam, ya. Ada kolam. Kemudian kalian bisa lihat kan di sini ada jalan setapak. Nah, jalan setapak yang terbuat dari bulatan-bulatan batuan. Nah, ini bisa disebut dengan elemen keras. Kemudian, gambar yang kedua, kalian bisa lihat bahwa batuan-batuan yang membentuk sebuah jalan setapak ini ternyata membentuk sebuah pola. Nah, ini batuan ini merupakan bagian dari elemen keras. Lanjut ke gambar 3. Nah, di gambar 3 itu kita melihat sebuah tebing ya, seolah-olah tebing padahal itu buatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan elemen keras. Slide berikutnya masih dengan beberapa contoh dari elemen keras. Nah, dari dua gambar ini tentu terlihat dong ya yang mana disebut dengan elemen keras. Kalau yang di sebelah kiri yang mana? Pagar, betul. Sebelah kanan ya tentu gazebo itu sendiri. Jadi sebenarnya elemen keras itu bebas ya, apa aja boleh, yang penting bisa disesuaikan dengan tema atau konsep desain dari landscape-nya itu sendiri. Ini kira-kira ada yang bisa menentukan nggak yang mana elemen keras? Iya, betul. Kalau yang di sebelah kiri itu jalan setapaknya ya, yang dimaksud elemen keras. Jalan setapak yang dibentuk atau disusun beberapa batuan yang membentuk sebuah pola. Itu termasuk dalam elemen keras. Kemudian sebelah kanan, lampu taman,
meja sih, apa sih namanya itu, kursi taman. Ya, kursi taman itu bisa disebut dengan elemen keras. Segitu dulu contoh untuk elemen keras. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke elemen kita lanjut ke elemen lunak atau tanaman. Nah, di sini saya membuatnya lebih ringkas, di mana tanaman itu ditinjau berdasarkan beberapa aspek. Salah satunya aspek hortikultura, yang kedua aspek artistik visual, yang ketiga aspek arsitektural. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan membahas masing-masing aspek ini. Kita mulai dari aspek hortikultura. Nah, di sini aspek hortikultura mengelompokkan beberapa tanaman ditinjau berdasarkan fungsionalnya, segi hubungan dengan lingkungan, kemudian ditinjau berdasarkan daerah asalnya, dan morfologinya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari tanaman dilihat dari segi fungsionalnya. Nah, sesuai dengan namanya, di sini tanaman itu dikategorikan jadi beberapa kelompok. Misalnya, tanaman berbunga indah. Tentu tanaman ini memiliki bunga yang cantik, yang indah, yang apabila kita gunakan sebagai komponen dalam mendesain taman, tentu keindahan bunganya dapat memberikan suasana yang berbeda di taman tersebut. Kemudian ada tanaman peneduh. Tanaman peneduh yang mana sih disebut dengan tanaman peneduh? Iya, betul. Sesuai dengan namanya peneduh, tentu tanaman ini berfungsi untuk melindungi orang-orang yang berada di taman tersebut dari sengatan matahari. Jadi, tanaman yang dipilih adalah tanaman yang berdaun lebat. Jadi, tanaman itu tinggi dan berdaun lebat, sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ditinjau dari segi hubungan dengan lingkungan. Nah, di sini yang disebut lingkungan adalah jenis tanahnya, cuaca, kelembapannya, sinar matahari, dan angin. Jadi ada beberapa tanaman yang tumbuh pada situasi tertentu begitu. Contoh, misalnya ada tanaman yang hanya hidup pada situasi yang lembab. Otomatis dalam pengertian ini kita sebagai desainer landscape harus mengetahui jenis-jenis tanaman tersebut agar tidak salah dalam menentukan jenis tanaman. Misalnya kita membuat desain landscape pada daerah panas gitu, misalnya dataran rendah. Kemudian kalian memilih tanaman yang membutuhkan, yang sangat tergantung pada kelembaban udaranya. Ya, kalau kalian memilih tanaman seperti itu tentu tidak akan bagus ya, tidak akan awet dia hidup ketika digunakan dalam taman kalian begitu. Kemudian tanaman ditinjau berdasarkan pertumbuhannya. Jadi di sini yang dilihat tanaman dataran tinggi, dataran rendah, tanaman pantai, gurun, dan lain sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang saya sebutkan pada poin sebelumnya, di mana tanaman itu ditinjau berdasarkan lingkungannya. Nah, ini mirip-mirip ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tanaman ditinjau berdasarkan morfologi. Nah, di sini tanaman dilihat dari bentuknya, hampir mirip dengan fungsi tadi ya, mirip-mirip sedikit-sedikit lah. Jadi kalau dari segi morfologi ini, misalnya di sini saya mengambil contoh ada tanaman rumput, semak, perdu, pohon. Kalian tahu kan tanaman rumput ya? Pinter tahu semua. Tahu tanaman semak, perdu? Iya, betul. Jadi ketiga jenis tanaman ini kalau kita bisa lihat dari segi, kalau kita telisik lebih teliti begitu ya, kita lihat rumput, kita tahu kan ketinggiannya seberapa rumput? Betul. Kemudian semak, tahu kan ketinggiannya seberapa? Iya, kemudian pohon. Jadi rumput, semak, pohon itu memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Nah, dengan bentuknya yang seperti itu, tentu dia bisa dikombinasikan sehingga membentuk suatu perpaduan yang cantik gitu ya, yang bisa kalian terapkan di desain landscape kalian.
Nah, kemudian tanaman ditinjau berdasarkan aspek artistik visual. Nah, sesuai dengan namanya aja, kita bisa menebak bahwa tanaman ini itu dipakai atau dimanfaatkan keberadaannya karena bentuknya yang artistik. Nah, di sini saya memperlihatkan beberapa contoh di mana di sini tanaman itu menonjol sebagai unsur garis. Unsur garis, kalian bisa melihat unsur garisnya di mana pada tanaman ini? Iya, betul. Jadi kalau kalian lihat pada pohon cemara Norfolk itu membentuk garis ya, membentuk garis lurus yang menjulang tinggi ke atas. Kemudian juga membentuk garis pada sisi kanan, kiri, depan belakangnya. Itu daunnya juga membentuk sebuah garis seperti itu. Kemudian ada pohon cemara lilin. Nah, pohon ini juga menjulang tinggi ke atas membentuk sebuah garis. Nah, kemudian untuk gambar ketiga, gambar nanas-nanasan. Yang mana sih disebut dengan unsur garis? Iya, daunnya ya. Bisa disebut daunnya. Daunnya yang membentuk garis lurus begitu. Kemudian ada tanaman yang menonjol sebagai unsur bentuk. Nah, ya, ini jadi mirip-mirip ya sama aspek hortikultura tadi. Jadi kalian bisa lihat dari ketiga gambar. Contohnya nih, gambar kuping gajah. Daunnya cantik ya, besar. Kemudian ada corak-corak garis-garis dari batang dari daunnya itu ya. Tulang dari daun, sorry. Nah, jadi karena kecantikan daunnya inilah dia dipakai sebagai bagian dari desain landscape begitu. Kemudian ada palang botol, kemudian ada pisang kipas, dan masih banyak lagi. Kalian bisa mengeksplor sendiri ya tanaman-tanaman ini. Saya yakin kalian pasti jauh lebih paham, lebih sering mungkin jalan-jalan ke toko tanaman dan melihat berbagai jenis tanaman. Nah, atau kalian bisa jalan-jalan ke taman kota, di sana tentu banyak jenis tanaman yang digunakan. Nah, itu bisa jadikan referensi untuk kalian. Kemudian tanaman ditinjau berdasarkan unsur warna. Nah, ini dari segi penjelasannya sudah jelas banget ya, tentu warna. Komposisi warna baik dari daunnya, dari bunganya. Nah, itu sendiri sudah memberikan pengkategorian dirinya sendiri. Jadi kita sebagai desainer landscape bisa menggunakan beberapa tanaman ini berdasarkan warna yang dihasilkan. Baik, kita lanjut ke aspek arsitektural. Nah, penggolongan tanaman ini terdiri atas dasar konsepsi tata ruang. Maksudnya, sebagai suatu ruang, maka terdapat bidang yang membatasi seperti lantai, dinding, atap. Maksudnya gimana ya? Jadi, kalau dari arsitektural itu dikenal dengan adanya tata ruang. Ya, tata ruang itu terbentuk apabila ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya. Nah, sekarang gimana dengan di landscape itu sendiri? Gimana caranya bisa tanaman membentuk seperti lantai, tanaman membentuk seperti dinding, apalagi tanaman membentuk seperti atap, itu gimana? Nah, kita lihat penjelasan berikutnya. Tanaman pelantai, sebenarnya ini tanaman sangat sering kalian temukan pada kehidupan sehari-hari. Tuh, ada tanaman teratai, ada tanaman serumi rambat, krokot, rumput gajah. Jadi intinya tanaman pelantai ini adalah tanaman yang hidup di atas tanah, tidak tinggi, jadi tingginya segitu-segitu aja gitu ya. Jadi tanaman ini berfungsi untuk menutupi permukaan tanah gitu. Jadi disebut dengan tanaman pelantai. Jelas ya? Oke. Kita masuk ke tanaman pendinding. Tanaman pendinding ini bisa juga dikategorikan tanaman yang hidup merambat atau menempel pada dinding. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa contoh yang saya tampilkan.
Yang pertama ini ada dolar rambat, kemudian ada tanduk rusa, ada Lee Kuan Yew juga. Nah, tanaman ini disebut dengan tanaman pendinding. Jenisnya tentu lebih banyak dari ini ya, kalian bisa eksplor sendiri jenis-jenis tanaman pendinding. Kemudian masuk ke tanaman pengatap. Tanaman pengatap ini tanaman yang difungsikan sebagai atap. Contohnya kalian bisa lihat pada beberapa gambar. Di sini tanaman itu hidup di atas pergola ya, pergola. Pergola itu untuk mempercantik pergola itu biasanya diisi dengan berbagai tanaman. Rambat, sejenis rambat, cuman media hidupnya itu tidak di dinding tapi di atap begitu. Selanjutnya adalah tanaman pendekorasi. Nah, di sini terdapat 4 hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tanaman pendekorasi. Yang pertama, kebutuhan media tanah tiap tanaman. Nah, di sini setiap tanaman pasti memiliki karakteristik tersendiri ya. Jadi ada tanaman yang hanya hidup merambat, jadi dia memerlukan sedikit media tanah, tetapi dia memerlukan tanaman lain atau benda lain sebagai media hidupnya. Kemudian juga ada tanaman yang hanya bisa hidup di tanah yang luas, tanah yang lapang, tidak dihidup tanaman yang hidup pada tanah dengan bermediakan pot. Begitu. Ada juga tanaman yang hanya bisa hidup di air begitu. Jadi kalian sebagai desainer harus tahu dulu karakteristik dari masing-masing tanaman. Kemudian kebutuhan berdasarkan sinar matahari. Jadi kalau kalian telusuri dengan baik, ada beberapa tanaman yang ternyata sensitif dengan sinar matahari gitu. Dikasih sinar matahari langsung dia justru mati gitu. Padahal ada beberapa tanaman juga yang kalau kita letakkan pada tempat yang salah, tidak kena sinar matahari, dia malah mati juga gitu. Jadi ya kita sebagai desain landscape harus pintar-pintar memilihnya sesuai dengan kondisi tapak yang akan kita desain begitu ya. Kemudian kebutuhan suhu, kemudian kebutuhan kelembaban yang tinggi, minimal sedang dengan cara disiram pagi atau sore. Artinya begini, ketika tanaman kita letakkan pada tempat yang salah begitu, contohnya tanaman ini menginginkan kelembaban yang tinggi, jadi kita bisa mensiasatinya dengan menyiramnya pagi dan sore begitu ya. Berikut saya tampilkan beberapa contoh tanaman pendekorasi yang bisa kalian jadikan referensi. Yang pertama, tanaman lidah mertua, lidah buaya, dan anggrek. Kalian bisa memberikan persamaan di antara ketiga tanaman ini tidak? Ada yang bisa? Tidak? Oke, jadi saya bocorin ya rahasianya. Jadi ketiga tanaman ini ternyata tanaman yang tidak kuat terhadap paparan sinar matahari langsung. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa ketiga tanaman ini terkadang dia berada di dalam ruangan sebagai pendekorasi suatu ruangan. Benar ya? Oke, jadi kalau misalnya kalian menggunakan ketiga tanaman ini sebagai tanaman pendekorasi outdoor, diperlukan beberapa strategi untuk mengatur posisinya agar tidak terkena sinar matahari langsung begitu. Karena kalau dia terkena sinar matahari langsung, tanaman ini rentan mati begitu. Meskipun kalian mungkin rajin merawatnya, tapi karena dia tidak kuat terhadap paparan sinar matahari, ya tanamannya tidak akan bertahan lama begitu ya. Nah, tentu beberapa contoh yang saya tampilkan ini masih sebagian kecil dari tanaman pendekorasi. Kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi tanaman pendekorasi lainnya yang bisa disesuaikan dengan konsep atau tema dari rancangan desain landscape kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan dan mengeksplornya lebih dalam lagi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.